Swastiastu. Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Halo adik-adik semua, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat untuk belajar ya. Kembali lagi bersama saya, Niputu Febri Ardiantari. Saya adalah salah satu pengajar di SMA Negeri 2 Kuta Selatan. Sudah siap ya untuk menyimak video kali ini? Kita akan belajar bersama-sama tentang perubahan lingkungan. Apa sih yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Dan kenapa ya pencemaran lingkungan itu bisa terjadi? Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi atau komponen lainnya, atau berubahnya tekanan lingkungan oleh manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun menjadi ke tingkat tertentu dan menyebabkan lingkungan menjadi kurang baik. Dalam video ini kita akan belajar untuk menganalisis data perubahan lingkungan dan dampak dari perubahan-perubahan tersebut bagi kehidupan. Sebelum menyimak video, kita lihat dulu indikator pencapaian kompetensi materi ini. Indikator pencapaian kompetensi materi ini yaitu menganalisis pencemaran lingkungan yang ada di sekitar kita, menganalisis faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan, menyebutkan macam-macam pencemaran lingkungan, dan menganalisis dampak perubahan lingkungan bagi kehidupan. Menurut adik-adik, apakah faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan? Faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan yaitu faktor alam dan faktor manusia. Pencemaran lingkungan dibagi menjadi 4, yaitu pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran suara. Pencemaran air itu apa sih? Pencemaran air adalah masuknya bahan pencemar ke dalam air yang berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan lain-lain. Ditinjau dari asal polutan dan sumber pencemarannya, pencemaran air dapat disebabkan karena hal-hal berikut. Pembuangan limbah industri ke perairan, pembuangan limbah rumah tangga ke sungai seperti air cucian dan air kamar mandi, penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan, terjadinya erosi yang membawa partikel-partikel tanah ke perairan, penggunaan racun dan bahan peledak dalam menangkap ikan, pembuangan limbah rumah sakit atau limbah peternakan ke sungai, dan tumpahan minyak karena kebocoran tanker atau ledakan sumur minyak lepas pantai. Apa sih dampak yang ditimbulkan dari pencemaran air? Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran air antara lain, limbah pabrik mengakibatkan kematian ikan dan biota air lainnya, bahkan penurunan produksi pertanian. Limbah dari sisa deterjen dan pestisida dapat merangsang pertumbuhan kanker, menyebabkan gangguan ginjal dan gangguan kelahiran. Senyawa nitrat dan fosfat yang terkandung dalam pupuk apabila terbawa air dan terkumpul di suatu perairan dapat menimbulkan eutrofikasi. Penggunaan racun dan bahan peledak dalam menangkap ikan dapat menimbulkan kerusakan ekosistem air. Limbah rumah sakit dan limbah peternakan sangat berbahaya jika langsung dibuang ke sungai karena dapat menjadi sumber penyakit. Tumpahan minyak di laut karena kebocoran tanker atau ledakan sumur minyak lepas pantai mengakibatkan kematian kerang, ikan, dan larva ikan di laut. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah banyak diakibatkan oleh sampah organik dan anorganik yang berasal dari limbah rumah tangga, pasar, industri, atau kegiatan pertanian dan peternakan, dan sebagainya. Pencemaran tanah dapat disebabkan oleh beberapa sebab, di antaranya adalah sebagai berikut. Sampah plastik, pecahan kaca, logam maupun karet yang ditimbun dalam tanah. Sisa pestisida dari kegiatan pertanian yang meresap ke tanah. Limbah deterjen yang dibuang ke tanah. Pengikisan lapisan humus oleh air. Dan deposit senyawa asam dari peristiwa hujan asam. Pencemaran tanah yang terjadi juga menimbulkan dampak bagi lingkungan. Dan apa sih
dampak yang ditimbulkan dari pencemaran tanah. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran tanah antara lain sampah plastik, pecahan kaca, logam dan karet yang ditimbun dalam tanah sulit diuraikan pengurai dalam tanah. Keberadaannya dalam tanah dapat menurunkan kesuburan tanah. Pembuangan limbah deterjen dan kandungan pestisida dalam tanah dapat membunuh organisme pengurai dalam tanah, sehingga mengganggu proses penguraian senyawa organik. Terkikisnya lapisan humus dari permukaan tanah dapat menurunkan produktivitas tanah. Tanah menjadi kurang subur. Deposit senyawa asam dari hujan asam dapat menyebabkan perubahan derajat keasaman atau pH dalam tanah. Hal ini berdampak pada aktivitas organisme pengurai dalam tanah. Udara di atmosfer bumi kita merupakan campuran dari gas nitrogen, oksigen, gas argon, dan sejumlah kecil uap air. Komposisi gas di atmosfer dapat mengalami perubahan karena polusi udara. Pelepasan CO2 ke udara oleh berbagai aktivitas manusia dapat meningkatkan kadar CO2 di udara. Pencemaran udara dan mengapa ya pencemaran udara itu dapat terjadi? Kegiatan yang dapat menyebabkan dan menimbulkan terjadinya pencemaran udara antara lain asap dari cerobong pabrik, kendaraan bermotor, pembakaran atau kebakaran hutan, dan asap rokok yang membebaskan CO dan CO2 ke udara. Asap vulkanik dari aktivitas gunung berapi dan asap letusan gunung berapi yang menebarkan partikel-partikel debu ke udara. Bahan dan partikel-partikel radioaktif dari bom atom atau percobaan nuklir yang membebaskan partikel-partikel debu radioaktif ke udara. Asap dari pembakaran batu bara pada pembangkit listrik atau pabrik yang membebaskan partikel nitrogen, nitrogen oksida, dan oksida sulfur. Klorofluorokarbon atau CFC yang berasal dari kebocoran mesin pendingin ruangan, kulkas, dan AC mobil. Lalu, apa saja sih dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara? Dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran udara antara lain kenaikan kadar CO2 mengakibatkan menurunkan kualitas udara untuk respirasi semua organisme, terutama manusia, akan menurunkan tingkat kesehatan masyarakat. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan gangguan iritasi saluran pernapasan, bahkan terjadinya infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Asap kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar minyak bumi seperti bensin menimbulkan polusi gas CO atau karbon monoksida. Penggunaan mesin pendingin ruangan atau AC, kulkas, maupun lemari es juga berdampak pada kerusakan atau kebocoran alat-alat tersebut yang menyebabkan terbebasnya CFC ke udara. Penipisan lapisan ozon berakibat pada peningkatan radiasi sinar ultraviolet ke bumi dan berpotensi timbulnya penyakit kanker kulit, kanker mata, dan katarak yang akan meningkat. Hujan asam menyebabkan kerusakan bangunan, korosi logam, memudarkan warna cat, menurunkan derajat keasaman tanah, bahkan menyebabkan kematian mikroorganisme tanah. Pencemaran suara atau dikenal dengan suara bising. Suara bising merupakan bunyi yang tidak diinginkan dari suatu usaha atau kegiatan dalam tingkat atau waktu tertentu yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan juga kenyamanan lingkungan. Apa saja ya dampak yang dapat ditimbulkan dari pencemaran suara? Pencemaran suara berdampak bagi kesehatan manusia, antara lain gangguan pendengaran, gangguan pertumbuhan otak, gangguan kemampuan berkomunikasi, penurunan produktivitas, gangguan tidur, gangguan mental, dan masalah pada kesehatan jantung. Pada penjelasan materi di atas, terdapat penyampaian materi mengenai dampak dari pencemaran udara. Salah satunya adalah penipisan lapisan ozon yang disebabkan oleh bebasnya partikel CFC ke udara. Menurut adik-adik, bagaimana ya caranya untuk membersihkan partikel-partikel yang menyebabkan terjadinya penipisan lapisan ozon? Adik-adik, itulah tadi pembelajaran tentang perubahan lingkungan, penyebab, dan dampaknya bagi kehidupan. Demikian video kali ini, semoga video kali ini memberikan manfaat untuk adik-adik semua. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Om Santi